Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update beberapa informasi yang mungkin notabene lebih mempengaruhi terkait kondisi market cryptocurrency di weekend kali ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini lebih kurangnya ada sekitar 3 berita ataupun 3 informasi yang bakal gue bagikan kepada kalian semua. Dan mungkin dari ketiga informasi tersebut itu memiliki pengaruh terhadap kondisi market cryptocurrency di weekend kali ini. Tapi sebelum lanjut, di sini gue ucapkan kepada kalian selamat berlibur ya, happy weekend. Atau mungkin dari kalian ada yang sedang family time atau yang sedang healing, selamat menikmati. Oke, jadi untuk informasi yang pertama yang akan kita bahas kali ini, di mana bursa Binance ternyata secara diam-diam telah melakukan PHK besar-besaran, lebih kurangnya ada sekitar 1000 karyawan yang telah diberhentikan oleh Changpeng Zhao. Dan untuk informasi yang kedua, ada salah seorang miliarder yang telah menyenggol terhadap kepemerintahan Amerika Serikat menjelang persetujuan ETF spot Bitcoin. Ternyata kepemerintahan Amerika Serikat dia telah menjual kepemilikan Bitcoin hasil sitaan tersebut sekitar 9.000 Bitcoin. Dan untuk informasi yang terakhir, ada sesuatu hal yang sangat-sangat urgent sekali atau mungkin ini penting khususnya untuk kalian sebagai user dari platform tersebut. Dan ini bukan pertama kali gua bahas. Sebelum adanya sebuah laporan yang sangat mengerikan seperti ini sering sekali gua bahas dan gua wanti-wantikan kepada kalian, diharapkan tarik sesegera mungkin aset kalian yang masih tersimpan di dalam sebuah platform tersebut. Dan mungkin ini pun salah satu informasi yang telah mempengaruhi terkait kondisi market cryptocurrency di weekend kali ini. Dan tanpa mengakhiri hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency per hari ini sedang merah merona gitu ya. Jadi di sini untuk volume selama 24 jam terakhir saja sedang terjadi koreksi sekitar 27,40%. Begitu juga dalam sebuah market cap secara industri cryptocurrency global sedang terjadi penurunan 3,46%. Di sini kita bisa menyaksikan juga gitu ya dengan beberapa altcoin termasuk Bitcoin sedang terjadi koreksi di atas 3%, ada Ethereum di atas 3% juga, BNB, XRP dan beberapa altcoin memang lebih cenderung sekarang itu sedang terjadi koreksi. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada Coindex.com yang telah membagikan suatu informasi bahwa salah satu bursa terbesar dunia yaitu Binance telah melakukan PHK secara massal atau melakukan PHK besar-besaran. Jadi di sini Binance telah memotong 1000 pekerja dalam beberapa minggu terakhir menurut laporan yang telah didapatkan oleh Wall Street Journal. Dan PHK terjadi secara global karena kesepakatan pertukaran dengan tantangan peraturan dan juga investigasi yang sedang berlangsung. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan gitu ya dengan PHK massal yang telah dilakukan oleh bursa Binance karena adanya suatu gugatan yang masih tetap berlangsung antara Binance dengan pihak regulator Amerika Serikat ataupun SEC. Jadi katanya dari sana sumbernya tersebut, kenapa di sini Binance telah melakukan PHK massal ataupun PHK secara besar-besaran dan bahkan lebih dari 1000 pekerja. Tapi menurut gua dengan adanya suatu informasi seperti ini tidak terlalu terpengaruh juga ataupun tidak terlalu mempengaruhi terkait kondisi market cryptocurrency yang sedang terjadi crash hari ini atau sedang terjadi koreksi. Dan pertukaran crypto Binance telah memberhentikan lebih dari 1000 orang secara global. Dan dalam beberapa minggu terakhir di tengah penyelidikan hukum yang sedang berlangsung dari Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat ataupun SEC. Dan bahkan tantangan peraturan lainnya kata seorang sumber kepada Wall Street Journal. Lebih dari sepertiga staf di Binance yang berjumlah lebih dari 8.000 sebelum di PHK pada akhirnya dapat terpengaruh oleh pemutusan hubungan kerja kata sumber itu. Dan seorang juru bicara Binance mengonfirmasi PHK ke WSJ ataupun Wall Street Journal tanpa menyebutkan jumlah pastinya. Nah, jadi di sini walaupun laporan tersebut katanya lebih dari 1000 karyawan yang telah di PHK oleh bursa Binance atau mungkin oleh Changpeng Zhao, tapi di sini laporan tersebut secara rinci dan secara detail itu tidak disebutkan kira-kira apakah 1000 orang benar-benar di PHK oleh Binance atau mungkin kurang dari 1000 orang. Karena seorang juru bicara dari Binance sendiri dia tidak menyebutkan jumlah yang pasti apakah lebih dari 1000 orang atau mungkin di bawah 1000 orang. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini ada media thecryptobasic.com, mungkin ini pun salah satu yang telah mempengaruhi kondisi market cryptocurrency yang sedang terjadi crash di weekend kali ini.
Jadi di sini Novogratz, salah seorang miliarder, telah mengejek juga terhadap pemerintah Amerika Serikat karena menjual Bitcoin menjelang persetujuan ETF. Nah, jadi di sini agak sedikit disenggol juga gitu ya oleh miliarder Mike Novogratz kepada pemerintahan Amerika Serikat. Di sisi lain, orang sedang meeuforiakan gitu ya bahwa persetujuan mengenai pengajuan yang telah diajukan oleh beberapa big company, salah satunya BlackRock, mengenai Bitcoin Spot ETF. Tapi kenapa sekarang alih-alih ke pemerintahan Amerika Serikat sendiri telah menjual Bitcoinnya hasil dari sitaan dari beberapa tahun yang lalu. Dan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Mike Novogratz, pendiri Galaxy Digital Holdings, membagikan wawasannya tentang pasar cryptocurrency, pergerakan harga Bitcoin, dan potensi persetujuan dana perdagangan pertukaran ETF Bitcoin Spot. Novogratz membuat pengungkapan yang menarik, menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat menjual kepemilikan Bitcoinnya tepat sebelum persetujuan ETF yang diantisipasi, menambahkan perubahan tak terduga pada dinamika pasar. Dan ingatlah bahwa TheCryptoBasic.com telah melaporkan kemarin bahwa pemerintahan Amerika Serikat hanya memindahkan lebih dari 9.000 Bitcoin ke beberapa alamat. Nah, jadi di dalam sebuah artikel ini ataupun media ini, walaupun dalam satu media, ternyata di sini masih belum jelas gitu ya. Kira-kira yang jelas itu ataupun yang lebih pastinya yang mana? Menurut Mike Novogratz sendiri, menjelang persetujuan Bitcoin Spot ETF, pemerintahan Amerika Serikat sendiri malah menjual kepemilikan Bitcoinnya lebih kurang ada 9.000 Bitcoin. Tapi menurut media The Crypto Basic sendiri, sebelumnya dia telah melaporkan juga bahwa pemerintahan Amerika Serikat belum menjual tetapi baru memindahkan 9.000 keping Bitcoin ke beberapa wallet ataupun ke beberapa alamat. Tapi menurut gua sendiri, dengan adanya suatu informasi seperti ini, ada sedikit kemungkinan bahwa pemerintahan Amerika Serikat sendiri telah menjual kepemilikan Bitcoinnya karena patokan kita terkait crash the market hari ini. Walaupun mungkin ada beberapa faktor yang lain juga yang telah mempengaruhi market cryptocurrency yang sedang terjadi koreksi hari ini. Tetapi menurut gua sendiri, ini adalah salah satu informasi yang telah mempengaruhi market cryptocurrency baik sedikit ataupun besar. Oke, untuk informasi yang terakhir, di mana di sini ada salah satu platform yang mau tidak mau harus memberhentikan paksa terkait operasional dari platform tersebut. Dan mungkin ini pun salah satu juga yang telah mempengaruhi crash the market di weekend kali ini. Nah, jadi di sini Multichain menghentikan operasi karena kekurangan dana. Tim Multichain mengatakan dana dan juga akses ke server saat ini berada di bawah CEO mereka yang bernama Zhao Jun, sementara untuk Zhao Jun sendiri yang berada di bawah pengawasan polisi China. Oke, jadi di sini sebelumnya untuk Multichain sendiri udah gua bahas berkali-kali, apalagi buat kalian sebagai user yang menggunakan platform Multichain ataupun dompet panas ini, selalu gua wanti-wantikan karena Multichain sebelumnya telah terkena scammer atau telah disusupi ataupun tereksploitasi gitu ya, dan bahkan ada sekitar 10 blockchain dan lebih dari 150 aset yang berhasil dicuri oleh si oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk Multichain sendiri memang dari situlah sumbernya kenapa sekarang mereka harus menghentikan secara paksa terkait operasional dalam sebuah platform multichain.org. Namun di sini kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan juga gitu ya, sebetulnya untuk tim Multichain yang masih aktif di dalamnya sampai dengan sejauh ini, mereka tidak memiliki akses sama sekali terhadap dana yang dimiliki oleh beberapa user dan juga server ke dalam platform Multichain, karena semuanya itu ada di bawah kekuasaan CEO mereka yang bernama Zhao Jun. Sementara untuk Zhao Jun sendiri sekarang sedang berada di bawah pengawasan polisi China atau sedang ditahan ya, sedang diselidiki, intinya seperti itu. Jadi di sini mau tidak mau tim tidak bisa berkuasa apa-apa, yang bisa dilakukan hanya untuk menghentikan operasionalnya terlebih dahulu. Karena memang dana mereka sudah terkuras habis gitu ya oleh si oknum yang tidak bertanggung jawab, artinya sekarang dia tidak memiliki dana yang cukup atau tidak memiliki dana sebanding dengan dana-dana user yang masih berada di dalam platform multichain.org. Apabila dari kalian adalah salah seorang user dari platform Multichain, sebaiknya kalian menarik aset kalian secepat mungkin selama masih bisa kalian tarik, karena ini berbahaya sekali. Kita bicara dengan uang, kita bicara dengan aset gitu. Kalian sudah mencoba untuk berusaha menyimpan aset kalian seaman mungkin, namun ternyata sesuatu hal yang tanpa terduga ini bisa terjadi terhadap salah satu platform tersebut, harus terpaksa menghentikan operasionalnya karena kekurangan dana mereka. So, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.